Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyuni, saya berasal dari Prodi Bahasa Indonesia dan saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Bina Bangsa Sempena. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit tentang sejarah Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam di Indonesia yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Nah, melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia, yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Meskipun begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-16 Masehi atau ke-6 Masehi dan terus berkembang. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diperkirakan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab, Malikul Saleh, pada tahun 1267. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini berada pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pimpinannya, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis pada tahun 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Nah, berikutnya adalah masa kejayaan Samudra Pasai. Nah, mengutip laman resmi pemerintah Provinsi Aceh, masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir, wilayah Pasai yang ada pada masanya menjadi pusat perdagangan, membuat banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab, hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Lintas, perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan yang paling sibuk, kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Walau sempat mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudra Pasai mampu kembali meraih masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Malika Nahrashiah. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui melalui bukti arkeolog yang ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedung Aceh Utara. Area makam para Raja Samudra Pasai itu berbeda tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang persisnya berlokasi di daerah atau di desa Beuringin, Kecamatan Samudra Lok Semawe. Dari deretan makam para raja, terdapat makam atas nama Sultan Malik Al-Soleh, yakni raja pertama sekaligus pendiri Samudra Pasai. Tidak hanya makam Sultan Malik Al-Soleh,
tapi ada juga makam Sultan Malik Az-Zahir, teungku Peut Ploh hingga Ratu Al-Aqlah. Selain pemakaman, Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan lonceng Cakra Donya, stempel khas kerajaan buku tasawuf, hingga karya tulis Hikayat Raja Pasai. Nah, demikian apa yang saya ceritakan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.